Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain, salam kompeten untuk guru dan dosen di Indonesia. Selamat datang kembali di channel Kelas Bersama, yaitu channel yang membahas tentang dunia pendidikan, metode pembelajaran, dan perkembangan teknologi informasi. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, pada tutorial hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat latar belakang penelitian untuk skripsi ataupun tesis ya. Dan metode yang akan kita ulas adalah metode deduktif dan juga metode induktif. Di mana kedua metode ini memang metode yang paling sering dipergunakan untuk membuat sebuah latar belakang penelitian. Nah, kita akan bahas tuntas terkait dengan dua metode ini. Untuk itu jangan di-skip video ini, tonton sampai selesai sehingga Anda memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana cara membuat latar belakang penelitian dengan baik dan benar. Nah, jika Anda baru pertama kali menemukan channel ini, silakan Anda subscribe channel ini, karena dengan begitu Anda akan mendukung channel ini untuk membuat video-video tutorial yang bermanfaat dan membantu bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya dengan cepat dan tepat waktu tentunya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, untuk materi yang pertama kita bahas tentang bagaimana cara membuat latar belakang penelitian dengan menggunakan metode deduktif ya. Nah, metode deduktif ini sendiri adalah metode yang paling sering dipergunakan, yaitu sebuah metode penalaran yang mencoba untuk menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum, kemudian dikaitkan dengan beberapa hal yang bersifat khusus dalam ruang lingkup yang lebih kecil atau lebih sempit dari sebuah penelitian. Nah, gambar di atas adalah merupakan layout dari latar belakang yang akan kita buat ya. Jadi kalau kita membuat latar belakang dengan menggunakan metode deduktif, di paragraf pertama itu isinya adalah fenomena-fenomena umum yang kita peroleh dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti pengumuman pemerintah atau berita-berita nasional ataupun juga beberapa artikel terkait dengan data statistik tentang jumlah tertentu yang itu bisa menunjang penelitian kita atau juga bisa mendukung tema yang sedang kita teliti. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat latar belakang dengan menggunakan metode deduktif ya. Jadi di paragraf pertama kita bisa memasukkan beberapa data atau informasi. Ini contohnya adalah dengan menunjukkan populasi pengguna media online secara global misalkan, atau di sini juga disebutkan bagaimana jumlah orang yang mengakses internet di dunia, ataupun juga lebih spesifik bisa pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia pada tahun-tahun terakhir, dan itu diperoleh dari sumber-sumber yang memang valid dan kompeten ya. Nah, langkah selanjutnya dalam latar belakang kita bisa memasukkan hasil penelitian terdahulu atau hasil riset yang relevan dengan penelitian kita, sehingga akan menguatkan konsep yang akan kita bangun dalam penelitian tesis ataupun skripsi ya. Jadi kita masukkan saja hasil mapping kita terhadap penelitian terdahulu ke dalam paragraf yang ada di latar belakang ya. Contohnya seperti ini. Jadi penelitian yang dilakukan oleh si A misalkan itu menghasilkan tentang apa, kemudian beberapa penelitian yang lain menghasilkan tentang apa, kemudian penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian-penelitian yang lain yang tentunya juga akan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa beberapa penelitian yang kita cantumkan memiliki persamaan ataupun kesamaan hasil ya, yang bisa dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ataupun tesis kita. Nah, setelah fenomenanya sudah disampaikan,
dan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan fenomena tersebut juga sudah dimasukkan ke dalam latar belakang, kita bisa memasukkan beberapa kajian teoritis ya, tentunya tidak secara gamblang tapi hanya berupa ringkasan-ringkasannya saja. Tujuannya adalah untuk mendukung konsep yang sedang kita kembangkan secara teoritis tentunya. Nah, setelah itu baru kita bisa membahas fenomena khusus yang terjadi pada objek yang kita teliti. Misalkan fenomena yang terjadi pada perusahaan di mana kita melakukan penelitian, tentu saja terkait dengan apa yang sudah dipaparkan di atas ya, terkait dengan fenomena umum, terkait dengan kajian empiris dan juga terkait dengan kajian teoritis. Nah, baru kemudian di akhir kita bisa menyimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bla 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 gitu ya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka kronologis penalaran yang kita buat untuk membuat sebuah studi latar belakang itu lengkap ya, dari atas sampai dengan bawah dengan menggunakan metode deduktif. Nah, untuk metode yang kita bahas selanjutnya adalah metode induktif. Nah, metode induktif ini adalah kebalikan dari metode deduktif ya, di mana kita menarik sebuah kesimpulan atau menggunakan sebuah penalaran untuk membuat latar belakang, dimulai dari kejadian-kejadian yang khusus, kemudian kita coba untuk melakukan generalisasi menjadi dasar untuk membuat kesimpulan pada hal-hal yang bersifat umum tentunya. Nah, metode ini sedikit dilakukan oleh peneliti, khususnya untuk peneliti pemula ya, misalkan skripsi, dikarenakan tingkat ketajaman analisis yang harus dibuat itu harus cukup baik ya, sehingga kita bisa melakukan pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian kita tarik ke arah hal-hal yang bersifat umum. Nah, urut-urutannya hampir sama. Di awal kita harus paragraf awal kita menyebutkan tentang kejadian khusus atau fenomena khusus yang terjadi, kemudian kita kaitkan dengan beberapa kajian teoritis, bagaimana bunyi dari teori terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian kita juga melakukan beberapa kajian empiris, kita mencari dukungan berupa hasil-hasil penelitian yang bersifat empiris tentang kejadian khusus tersebut, sehingga lengkap sudah dari sisi teoritis dan dari sisi empiris kita memperoleh informasi, baru kemudian kita bisa membuat sebuah generalisasi konsep dari fenomena yang awalnya bersifat khusus berdasarkan dukungan dari teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu, sehingga bisa menjadi lebih umum ya. Nah, layout dari latar belakang untuk metode induktif itu bisa Anda lihat dari gambar ini. Jadi di paragraf pertama Anda bisa memasukkan beberapa fenomena khusus yang Anda temukan dan merupakan ketertarikan dari penelitian Anda. Kemudian fenomena tersebut harus didukung dengan beberapa kajian teori dan juga beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang fenomena khusus tadi. Nah, kemudian baru Anda bisa melakukan generalisasi konsep, dan pada akhirnya Anda bisa menariknya kepada objek penelitian yang sedang Anda teliti saat ini, sehingga kesimpulannya Anda bisa melakukan penelitian tersebut dari kerangka penalaran yang telah Anda buat. Nah, cukup mudah bukan? Jadi untuk membuat sebuah latar belakang, Anda tinggal pilih apakah mau pakai metode deduktif atau mau pakai metode induktif, di mana setiap pilihan Anda pasti ada konsekuensinya ya. Jadi Anda tahu kalau menggunakan metode deduktif apa yang harus Anda lakukan, dan kalau menggunakan metode induktif apa yang harus Anda perbuat.
Nah, itu tadi dua metode yang bisa kita pergunakan untuk membuat sebuah latar belakang ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.